Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wahai Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Engkau yang mengetahui yang zahir dan yang batin kami. Engkau yang menguasai diri kami. Kami meminta kepada-Mu ya Allah ya Rabbana, kabulkanlah segala doa kami, mudahkanlah semua urusan kami, berikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, dan berikanlah kepada kami kebahagiaan, kesuksesan, dan keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak. Amin. Ikhwah, sahabat yang dirahmati Allah, insyaallah pada hari ini kita akan mengupas, menyelami samudera surat-surat Allah yang begitu luasnya. Kita hanya akan menyelami sedikit ini, karena kalau kita selami begitu dalam akan banyak pembahasan yang harus kita gali, yang harus kita kupas. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan membahas satu surat yang begitu agung, begitu mulia, surat yang ke-101, yaitu surat Al-Qari'ah. Ada 11 ayat, termasuk kategori surat Makkiyah, turun sebelum hijrah, dan turun sesudah surat Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, fa amma man saqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Biasanya lihat kan seperti itu kan ya, hari kiamat. Karena ini memang salah satu nama dari hari kiamat. Ada banyak sekali, seperti yang sudah pernah kita bahas di surat Az-Zalzalah, ada banyak sekali nama hari kiamat dalam Al-Qur'an. Terutama di juz 30, di juz 30 ini, di kategori surat-surat Makkiyah ada banyak sekali pembahasan tentang hari kiamat dengan nama-namanya. Al-Ghasyiyah, Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Qiyamah, Yaumuddin, Yaumul Ba'ts, Yaumut Taghabun, macam-macam lagi. Al-Infitar juga menggambarkan hari kiamat, Al-Insyiqaq juga menggambarkan hari kiamat. Ada banyak sekali surat, ayat, terutama yang turun di fase Makkah, fase Makkiyah, ini menggambarkan tentang hari kiamat. Karena ini memang salah satu inti, salah satu dasar yang paling dasar dari keimanan seorang muslim. Ketika seorang muslim ragu dengan datangnya hari kiamat, ada masalah yang sangat besar dalam dirinya. Ketika seseorang tidak percaya dengan hari kiamat, pasti dia bukan seorang muslim, pasti bukan seorang yang beriman. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa iman dengan hari kiamat ini termasuk dalam rukun iman yang kelima kan ya. Kalau ada seorang tidak percaya dengan hari kiamat, udah pasti bukan kategori seorang yang beriman. Tapi ketika ada seorang muslim mukmin ragu dengan datangnya hari kiamat, atau ingat hari kiamat cuma ya kadang-kadang sekali, ya ada masalah pasti dengan keimanannya. Seberapa seringnya seorang muslim ingat dengan hari kiamat, maka sebegitu jugalah gambaran keimanannya pasti akan semakin tinggi, pasti akan semakin besar iman dalam hati seorang muslim. Tapi semakin jarang, semakin sedikit seorang muslim ingat dengan hari kiamat, maka segitu juga rendahnya keimanannya, kecilnya keimanannya, segitu juga ya. Maka kita kalau ingin melihat seberapa besar iman dalam hati kita, maka salah satu indikatornya kita seberapa sering ingatnya tentang hari kiamat ini. Kalau sering kita mengingatnya, kita seperti saat ini mungkin hujan, ada petir, kita ingat kemudian, bisa jadi dengan petir dan hujan ini seperti apa yang dilihat oleh Ashabul Ahqaf ya. Mereka ketika melihat awan gelap, angin bertiup dengan kencang, kemudian kata mereka hadza 'aridum mumtiruna. Padahal balwa mastajatum bihi rihum fiha adzabun alim.
Mereka menyangka ini adalah hujan yang mereka tunggu-tunggu, yang sudah lama tidak turun ke daerah mereka. Ketika mendung, ketika awan gelap, ketika angin bertiup dengan kencang, mereka senang. Ternyata tidak. Malah ini yang katanya Allah, bahwa masta'jatum bih rihun fiha adzabun alim. Inilah azab yang akan datang kepada kalian. Angin yang bertiup dengan kencangnya. Maka kalau seperti ini, saat terjadi hujan kemudian kita ingat, bisa jadi ini adalah muqaddimah, awalan datangnya hari kiamat. Kemudian kita semakin takut kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah. Maka itulah tadi gambaran keimanan kita, bahwa iman kita saat itu sedang hidup, sedang on, sedang di atas. Tapi kalau dalam kondisi bagaimanapun kita tidak teringat dengan datangnya hari kiamat, maka itu menandakan tipisnya iman dalam hati kita. Kita nggak peduli tadi itu, mau kayak gimana pun terjadi huru-hara, kita nggak pernah ingat dengan hari kiamat. Bagaimanapun tuanya diri kita, kita nggak pernah ingat datangnya hari kiamat ini. Padahal malaikat maut sudah menyampaikan pesan-pesan di dalam diri kita. Ada uban di kepala kita, ada gigi yang rontok misalnya, mulai ada penyakit-penyakit yang kita rasakan dalam diri kita. Nggak pernah teringat dalam diri kita bahwa ini kita sudah mendekati yang namanya kematian, kiamat yang sugro mungkin untuk diri kita. Maka itu menggambarkan tipisnya iman kita. Makanya Al-Quran ada banyak sekali membahas tentang hari kiamat ini. Sampai ada banyak sekali nama surat yang teridentifikasi dengan hari kiamat, yang terkait sekali dengan hari kiamat, termasuk surat Al-Qari'ah ini. Ada banyak sekali. Nama hari kiamat menandakan kita harus sering mengingatnya, menandakan kita harus sering berkaitan dengan hari kiamat ini, hingga namanya ada banyak sekali. Al-Qari'ah, hari kiamat. Ini berasal dari kata-kata mengguncang, atau yang ada ketukan besar. Kalau ketukan biasa misalnya di pintu, itu juga bisa dikatakan Al-Qari'ah, tapi yang kecil. Nah, kalau Al-Qari'ah ini ketukan yang sangat besar sekali, gebrakan yang sangat besar. Kalau ada orang menggebrak meja dengan kenceng, itu bisa dinamakan Al-Qari'ah, tapi itu skalanya kecil sekali. Kalau ini Al-Qari'ah, hari kiamat ini adalah gebrakan yang besar sekali, guncangan yang sangat besar sekali. Bahkan bukan cuma sekedar di bumi ini gebrakan guncangannya, sampai dirasakan oleh yang ada di alam semesta. Mal Qari'ah. Apakah Al-Qari'ah itu? Apakah gebrakan besar itu, guncangan besar itu apa? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah guncangan yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan itu? Kenapa salah satu hikmah nama hari kiamat itu begitu banyak? Karena memang di dalamnya banyak sekali kejadian yang terjadi pada hari kiamat itu. Banyak sekali kejadian terjadi dalam hari kiamat itu. Makanya namanya juga tadi begitu banyak. Nama tadi menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Misalnya nama kiamat, berdiri. Kalau dari kata qoma yaqumu, menggambarkan manusia di situ lama sekali berdirinya. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan, menggambarkan di padang mahsyar semua manusia berkumpul di situ. Yaumul hisab, hari perhitungan, karena saat hari kiamat itulah semua amal perbuatan manusia dihitung dan dihisab oleh Allah. Makanya banyak sekali namanya tadi itu. Al-Haqqah, sesuatu yang benar, yang pasti terjadi, menggambarkan kepastian datangnya hari kiamat ini. Maka namanya begitu banyak, tadi salah satunya menggambarkan kejadian yang begitu banyak yang terjadi di dalam hari kiamat. Dan semuanya adalah kejadian yang besar, bukan kejadian yang ecek-ecek, bukan kejadian yang kecil. Maka ketika Allah bertanya, wama adraka mal Qari'ah, sudah pernah kita bahas ketika kita bahas surat Al-Qadar tentang kata-kata wama adraka. Biasanya memang kebanyakan hari kiamat hanya di 3 surat, ya, 3 tempat yang bukan hari kiamat. Wama adraka mat Thariq, wama adraka ma Lailatul Qadar, sama wama adraka mal Aqabah. Sisanya tentang hari kiamat semua. Wama adraka ma yaumuddin, wama adraka ma hiya, wama adraka mal hutamah, wama adraka mal haqqah, wama adraka mas-saq. Ada banyak sekali. Ada banyak sekali tentang wama adraka, kata-kata hari kiamat. Hanya ada beberapa di 3 surat tadi aja yang bukan
tentang hari kiamat. Wa ada kama yaumuddin, summa ada kama yaumuddin, ada kama sijin. Ada banyak sekali ya. Nah, tapi pasti tadi seperti yang kita bahas di Al-Qadar, sudah ada jawabannya biasanya kalau Allah bertanya tentang kata-kata wa ma adra. Jawabannya adalah wa ma adra kamal qari'ah. Tahukah kamu apakah al-qari'ah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Hari ketika manusia yang biasanya berjalan dengan tenangnya di atas muka bumi, wallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha, dia menjadikan bumi itu jinak buat kita, maka kita berjalan dengan tenang, dengan nikmat, dengan nyaman di atasnya. Pada hari itu manusia kal farashil mabsus, seperti anai-anai yang berterbangan. Benda yang kecil yang gampang terbang ke sana kemari, makhluk yang kecil yang gampang terbang ke sana kemari. Nah, seperti itu manusia terlempar ke sana kemari pada hari itu. Dan seperti yang kita ketahui bersama, manusia pada hari itu sudah sangat sedikit sekali karena ada banyak sekali kejadian yang mendekati kiamat yang menyebabkan populasi manusia itu kecil. Dari Dajjal, gempa terjadi di mana-mana, bencana musibah terjadi di mana-mana, sampai Dukhon, sampai Ya'juj Ma'juj yang membantai, membunuh semua orang yang ditemuinya. Hingga juga manusia pada hari kiamat itu sedikit sekali, dan terjadinya memang terkumpulnya di Syam nanti ya. Dan ini manusia yang terkumpul yang sedikit itu pada hari itu nanti berterbaran dahsyat sekali karena gempa guncangan yang begitu besar yang kita bahas di surat Al-Zalzalah itu menyebabkan manusia kemudian terlempar, dan gaya gravitasi bumi juga udah menipis pada hari itu, bahkan mungkin hilang pada hari itu. Ya, terlemparlah manusia ke sana kemari berterbangan. Makanya ketakutan yang begitu dahsyat pada hari itu. Qul insanu yawma idzin ainal mafar. Kemanakah tempat berlari? Nggak ada lagi tempat berlari pada hari itu. Bahkan jangankan manusia ya, wa takunul jibalu kal'ainil manfush. Bahkan gunung yang besar saja, gunung yang begitu kokohnya saja di atas muka bumi ini, yang selama ini kita terkagum melihat gunung yang begitu besarnya, yang kita naik ke atasnya saja begitu susahnya, kita perlu kadang berhari-hari untuk hiking naik sampai ke puncak gunung. Pada hari itu gunung yang begitu besar tadi kal farashil mabsus, seperti kapas yang ditiup, nggak ada beratnya lagi, hancur bener. Gambaran Allah ada banyak sekali tentang gunung Sinai, pernah kita bahas juga ya, seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Waqi'ah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu bassa. Baik gunung itu menjadi seperti debu saja, hancur. Atau gunung dibenturkan dengan bumi, yauma tarjuful ardu wa jibal wa kanatil jibalu kasibam mahila. Gunung diangkat ke atas ke langit oleh malaikat dengan setinggi-tingginya, kemudian dilepaskan, dibenturkan ke bumi hingga sama tadi jadi debu, hancur gunung itu. Tawa idal jibalu suyirat, ketika gunung berjalan pada hari itu enggak di tempatnya lagi dia, entah terbang, entah berjalan bergeser atau bagaimana, yang jelas gunung pada itu semua gunung pada hari itu hancur, mau gunung yang besar atau mau gunung yang kecil, mau gunung Himalaya sekalipun pada hari itu semuanya hancur. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatun afwaja futihatis sama'u fakanat abwaaba wa suyiratil jibal fakanat saraba. Sampai gunung tadi berjalan, sampai seolah-olah kita ngeliat biasanya ada gunung di situ, kok nggak ada lagi pada hari itu, karena semuanya tadi hancur. Karena gunung yang menjadi pasak bumi selama ini, yang membuat bumi selama ini tenang, membuat bumi selama ini stabil, maka mendekati hari kiamat seperti yang kita saksikan pada hari ini, ada banyak gunung yang ditambang, dieksploitasi, yang kemudian hilang, hancur, hingga pasak bumi menjadi berkurang pada hari-hari ini, bahkan hingga banyak terjadinya gempa pada hari-hari ini. Nah, pada hari kiamat pasak-pasak bumi ini diangkat sama Allah, dihancurkan hingga bumi tadi terjadi gempa merata di seluruh permukaan bumi. Insyaallah ini dulu yang dapat saya sampaikan bagian pertama ini. Semoga bermanfaat.
untuk mengingatkan kita kembali, untuk membawa kita selalu ingat tentang datangnya hari kiamat ini. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.